Mbah Nur Hakim memiliki nama asli Raden Mas Suryo Muhammad. Ada dua versi kedatangan beliau ke Banyumas. Yang pertama, menurut penuturan Pak Muslim, Mbah Nur Hakim merupakan bagian dari Keraton Surakarta. Mbah Nur Hakim menetap di Pasir Wetan karena berhasil memenangkan sayembara yang diadakan oleh Demang Nur Rahman. Yang terkenal adalah Mbah Nur Hakim pernah berguru dengan Kiai Hasan Maulani di Lengkong Cirebon dan mendapatkan ijazah amalan tarekat Sataria. Setelah itu, Mbah Nur Hakim bergabung dengan pasukan Pangeran Diponegoro hingga sampai ke Banyumas. Menurut penuturan Pak Muslim, asal-usul Mbah Nur Hakim masih dalam tanda tanya. Pak Muslim sendiri percaya bahwa Mbah Nur Hakim berasal dari Desa Pancasan Aji Barang. Wali Songo memegang peranan penting dalam proses Islamisasi di Indonesia. Banyak cara yang dilakukan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam, yaitu dengan mendirikan pesantren, dengan akulturasi budaya, dan masih banyak cara yang digunakan. Selain Wali Songo, terdapat juga orang yang pintar agama di sekitarnya, yaitu orang menyebutnya Kiai Kampung. Mbah Nur Hakim sendiri kadang disebut sebagai Syekh Nur Hakim karena beliau seorang mursyid tarekat Sataria. Istilah mursyid memiliki arti guru, yaitu guru yang mengajarkan tentang suatu ajaran tarekat dan membimbing murid untuk bisa berada sedekat mungkin dengan Tuhan. Ada juga yang menyebut bahwa Mbah Nur Hakim merupakan bagian dari pasukan Laskar Diponegoro. Mbah Nur Hakim konon merupakan keturunan bangsawan dari Kesultanan Surakarta. Ketika itu, Demang Nur Rahman menawarkan kepada Mbah Nur Hakim supaya menjadi Demang untuk menggantikannya di Pasir Wetan. Demang sendiri merupakan istilah untuk kepala desa pada zaman itu. Versi ini juga disebutkan dalam buku Nasihat-Nasihat Para Ahli. Dalam buku tersebut, dijelaskan bahwa Mbah Nur Hakim merupakan anak Pangeran Mangkunegara atau Pangeran Sambernyawa dan datang dari Surakarta pada tahun 1820 Masehi. Kemudian versi keduanya yaitu Mbah Nur Hakim merupakan orang asli Banyumas. Dalam buku Sejarah Purwokerto karya Sugeng Priyadi menyebutkan bahwa Mbah Nur Hakim lahir di Pancasan, Aji Barang pada tahun 1818 Masehi. Kiai Nur Hakim merupakan menantu Demang Nur Rahman I dan saudara ipar Demang Nur Rahman II. Mbah Nur Hakim belajar di daerah Lengkong Cirebon. Berpijak dari Cirebon, ia menyebarkan tarekat Sataria hingga sampai di Banyumas. Setelah belajar kepada Kiai Hasan Maulani, Mbah Nur Hakim melanjutkan rihlah keilmuannya. Ia pergi ke Bogor dan juga Banten. Di tempat barunya ini, dia mendalami tarekat Rifaiyah, sehingga ia didaulat sebagai muqaddam dari tarekat tersebut. Secara bahasa, tarekat berasal dari bahasa Arab al-Tariq yang artinya jalan. Sedangkan secara terminologi, tarekat adalah jalan yang ditempuh para sufi yang berpangkal dari syariat sebagai jalan utama dan Tariq sebagai anak jalannya. Sungguh sangat disayangkan bahwa semerbak aroma tarekat Sataria ini belakangan meredup di tengah masyarakat muslim, kecuali mereka yang berminat pada ajaran Ibnu Arabi, Wahdatul Wurud Martabat 7. Entah benar atau tidak, sikap berjarak ini tercermin dalam aktivitas ziarah ke makam Mbah Nur Hakim. Narasumber juga mengatakan bahwa Mbah Nur Hakim sosok yang kurang suka dengan kalangan pemerintah. Etos yang melandasi perjuangannya adalah membangun masyarakat yang otonom, yang tidak menjadi objek kekuasaan dari kalangan pemerintah dan kalangan Belanda, meskipun ia sendiri adalah menantu dari Demang.
vlog kasih tunjuk. Kali ini kita sudah sampai ke Pulau. Mari kita masuk ke dalam. Mbak Nur Hakim, ayo kita masuk ke dalam. Kelompok masyarakat Pasir Luhur, Pokmas Pasir Luhur. Wah, itu Batu Raden kelihatan guys, bagus banget.